Ini bukan review resto 5 star atau UMKM. Ara-ara, ini Shupedia dari Workshop. So guys, balik lagi bareng gue Erik di program Shupedia dari Workshop. As always, gue bakalan cerita atau ngebahas berbagai jenis teknis dunia persepatuan, terutama mungkin tentang dunia reparasinya ya. Karena masih banyak banget teman-teman di sosial media kita yang nanya pertanyaan yang sama dan diulang-ulang. Kayak, Min bisa benerin sepatu ini nggak? Min bisa benerin sepatu itu nggak? Yang di video ini gue bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan itu karena semua jenis sepatu dan semua jenis kerusakan ada solusinya. Apakah gue bercanda? Enggak guys. Bahkan sekarang gue lebih serius dibandingin para wakil rakyat yang kerjaannya nggak jelas ngurusin negara Zanzibar di sana gitu. Tapi yang harus kalian pahamin adalah tentang jenis-jenis perbaikan sepatu itu sendiri. Dimana biasanya kalian mungkin familiar sama yang namanya istilah reparasi, restorasi, dan juga modifikasi atau custom ya. Tiga hal tadi punya perbedaan mendasar antara tujuan dan juga pendekatannya ya. Apa aja? Kita bahas sekarang, so let's get it started. Yang pertama kita bakalan bahas tentang reparasi sepatu itu sendiri. Reparasi sepatu ini merujuk ke sebuah tindakan untuk memperbaiki sebuah kerusakan atau kecacatan tertentu pada sebuah sepatu. Contohnya, memperbaiki upper yang rusak atau mengganti sole yang udah aus atau abis. Ada juga mengganti beberapa aksesoris yang lepas. Intinya reparasi ini biasanya dilakuin cuman untuk ngembaliin fungsi sepatu tersebut supaya bisa dipakai kembali dengan baik. Yang kedua ini tentang restorasi. Restorasi atau bahasa lainnya itu apa ya? Rekondisi mungkin ya. Ini lebih ke proses mengembalikan sepatu ke kondisi semula atau seenggaknya mendekati kondisi semula lah ya. Tujuan restorasi ini lebih ke berfokus buat menghidupkan kembali desain awal dari sepatu tersebut. Hal ini yang bikin si restorasi sepatu ini cuman terbatas di sepatu-sepatu tertentu kayak mungkin sepatu vintage, sepatu kulit, terus sepatu koleksi klasik yang limited edition, atau bahkan sepatu-sepatu yang punya nilai sentimental yang lebih, yang bikin si owner atau si usernya ini memutuskan buat merestorasi sepatu mereka. Yang ketiga ini modifikasi atau custom. Jadi modifikasi atau custom ini adalah sebuah proses yang melibatkan perubahan desain, gaya, atau mungkin fungsi dari sepatu tersebut. Tujuannya adalah buat ngasih sentuhan personal atau penyesuaian tertentu di sepatu si usernya supaya punya apa ya, nilai sentimental atau relevansi yang sama sesuai kebutuhan atau preferensi si user tersebut. Custom atau modifikasi ini juga biasanya ngelibatin penggantian aksesoris, penambahan detail dekorasi, terus juga bisa repaint yang macam-macam atau bahkan penggantian ukuran, size, bahkan bentuk sepatu. Dan biasanya modifikasi sepatu ini dilakuin sama para pecinta sepatu atau sneakers yang dimana mereka pengen punya tampilan yang unik, yang out of the box dan beda dari yang lain lah gitu. Jadi secara umum, kalau kita bahas tentang perbaikan sepatu dari 3 poin yang tadi, itu reparasi itu berfokus untuk mengembalikan fungsi sepatunya aja. Terus restorasi itu berfokus buat mengembalikan desain awal sepatunya. Dan yang terakhir adalah custom atau modifikasi yang berfokus untuk mengubah fitur-fitur atau desain dari sepatu tersebut. Tapi ya batas ketiga istilah tersebut sebenarnya masih bisa disesuaikan tergantung sama konteks interpretasi atau mungkin individu yang terlibat sama perbaikan sepatu tersebut. Nah, kalau misalnya kalian udah paham sama ketiga istilah tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apakah semua sepatu bisa direparasi? Jawabannya bisa, tapi fokusnya di reparasi alias sekedar memperbaiki kerusakan dan mengembalikan fungsi sepatunya aja. Contohnya salah satu kasus sepatu yang pernah masuk yang lagi rame apa ya? Sepatu lokal mungkin ada Kanki ya. Jadi si Kanki ini punya salah satu seri yang namanya Story Hikaru, di mana sole sepatunya ini punya air unit mirip Air Max. Dan kalau misalnya si air unitnya ini udah pecah, udah rusak, ini udah gak mungkin bisa direstorasi. Karena si Kanki sendiri nggak ngejual sole sepatu mereka secara terpisah. Tapi kalau misalnya kita reparasi, ini masih bisa banget karena masih bisa dipasangkan sama sole-sole alternatif yang lain.
supaya tetap bisa menunjang fungsinya sebagai alas kaki, mengesampingkan tampilan awalnya ya. Ya kalau di short shop biasanya kita nyediain sol-sol alternatif yang mungkin cocok dipasangin sama sepatunya. Kalau misalnya kalian konsultasi sama tim CS kita, biasanya mereka suka ngasih rekomendasi solnya, mulai dari sol Climax, ada juga kapsol Blue Moon, sampai sol Vibram juga ada. Begitu juga buat upper yang rusak ya, kalian juga bisa reparasi sepatu kalian, bagian uppernya itu pakai material yang sama, bahkan pakai material alternatif. Karena sama kayak sol, bagian upper ini juga ada beberapa brand yang gak ngejual material tertentu ya, apalagi material yang sudah bersangkutan sama teknologi-teknologi gitu, kayak contohnya mungkin material upper Hyperweb-nya punya sepatu 910. Jadi kalau misalnya kalian nanya apakah semua sepatu bisa direstorasi, jawabannya enggak, karena restorasi ini terbatas sama material-material yang diproduksi sama brand sepatu itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita ganti pertanyaannya jadi reparasi, jawabannya semua sepatu bisa direparasi. Apalagi dengan memanfaatin teknis pembuatan sepatu yang proper, semua sepatu itu bisa direparasi dengan apapun caranya. Istilahnya mungkin ngakalin ya, supaya si sepatunya ini bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Karena kan yang terpenting dari sepatu itu adalah fungsi dan value-nya. Dan bahkan gue bisa bilang kalau reparasi ini semi custom, semi modifikasi ya. Jadi bisa mengasah keterampilan dan kreativitas kalian buat bikin sepatu yang unik dan juga out of the box dengan budget yang lebih minim daripada modifikasi atau custom yang proper. Misalnya kalian bisa bikin Converse jadi boots, atau bisa bikin sepatu Air Max yang punya kesan vintage dan lain-lain. Intinya tergantung mindset kalian ketika mereparasi. Apa kalian cuma pengen sekedar dibenerin atau mau mengupgrade sepatu kalian jadi lebih unik dan juga eye-catching. Di Shop sendiri kalian bisa dapat berbagai jenis solusi dari semua permasalahan sepatu kalian. Mulai dari reparasi upper, reparasi sole, reglue, terus mungkin mau repaint juga bisa, ganti warna, atau mungkin resize, penggantian size sepatu dan lain-lain. Atau bahkan kalian pengen custom, bisa juga di Shop. Lalu kalau misalnya kalian pengen tahu sepatu-sepatu apa aja yang udah kita reparasi, kalian bisa cek koleksi before after kita di Instagram. Di sana udah banyak banget contoh-contoh sepatu yang pernah kita reparasi, mulai dari sepatu-sepatu internasional kayak Nike, Adidas, New Balance, Under Armour, dan masih banyak lagi, sampai sepatu-sepatu lokal yang kualitas materialnya ini udah keren banget ya kalau gue bisa bilang. Karena dari beberapa kasus sepatu lokal yang direparasi di kita, itu kita bisa bilang mereka udah siap bersaing sama brand-brand sepatu internasional. It was perfect. Dan mungkin gue bakalan spoiler dikit di sini, dimana di bulan Oktober ini kita bakalan ngebedah beberapa sepatu dari brand lokal juga, buat nunjukin kalau kualitas teknis sepatu-sepatu mereka itu udah bagus banget. Dan mungkin segitu aja video Shoepedia kali ini. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya seputar reparasi sepatu, atau mungkin punya keresahan yang nggak terjawab di video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kayak mungkin, Bang, bisa gak benerin sepatu Converse aku yang vulcanized dan lain-lain? Atau mungkin benerin sepatu-sepatu running, sepatu tactical, sepatu safety? Silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gue Erik pamit undur diri, sampai ketemu di video Shoepedia berikutnya. Adios!